berbagai kesepakatan dan rencana yang telah dilakukan oleh para pimpinan militer Indonesia serta beberapa tokoh penting, akhirnya disepakatilah serangan besar-besaran kepada Belanda dengan serentak akan dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Selasa, 1 Maret 1949 menjadi satu hari yang sangat dinanti-nanti oleh pasukan Wehrkreis III di Yogyakarta. 2.000 pasukan yang terdiri dari 7 sub Wehrkreis telah siap siaga untuk melakukan serangan. Dengan semangat para pejuang, dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh pasukan, tepat pukul 6 pagi, tanggal 1 Maret 1949, saat gaungan suara sirine berbunyi, para pejuang mulai menyusup ke dalam kota Yogyakarta dari segala sisi. Dengan kondisi militer Belanda yang saat itu dalam keadaan lengah, para pejuang berhasil memanfaatkan dan memaksimalkan serangan. Kala itu, para pejuang dengan serentak menyerang pos-pos Belanda, namun tidak untuk dikuasai. Mereka hanya mengurung para pasukan Belanda untuk dibuat malu. Selain itu, Kolonel Bambang Sugeng dan Dr. Wiliater Hutagalung sudah menyiapkan beberapa tentara pelajar yang didandani seperti TNI. Mereka kemudian ditugaskan untuk menerobos Hotel Merdeka dan memberikan konferensi pers tentang apa yang terjadi di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949 guna untuk memberitahu kepada publik bahwa militer Indonesia mampu melawan militer Belanda dan dengan adanya serangan ini pula Indonesia dinyatakan masih ada. Sisi di perbatasan kota Yogyakarta, di saat bersamaan beberapa pasukan yang tergabung dalam divisi 3 Yogyakarta melakukan serangan aksi blokade untuk memperlambat bala bantuan Belanda. Mereka ditugaskan untuk menahan dan mengulur waktu bala bantuan Belanda agar tidak dapat masuk ke dalam kota Yogyakarta. Namun, walaupun para pejuang menahan bala bantuan Belanda agar tidak memasuki kota, karena dengan segala keterbatasan para pasukan dan persenjataan, sekitar pukul 11 siang, pasukan bala bantuan Belanda dari Magelang berhasil memasuki perbatasan Yogyakarta. Setelah mengetahui bala bantuan Belanda yang datang, kemudian Letkol Soeharto memberi instruksi agar semua pasukan untuk mundur. Dan akhirnya pertempuran dahsyat yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 berakhir pada pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi kita sudah diperintahkan mundur sama Pak Harto itu. Saya sama Pence Sonovel ini. Walaupun serangan ini berhasil membuat Belanda kewalahan, namun menurut Samdi dalam wawancaranya di stasiun televisi TV One yang mana beliau merupakan saksi sejarah yang juga seorang tentara pelajar Brigade 17 Datasemen 3 SWK mengatakan bahwa korban yang gugur dari TNI jumlahnya ratusan, sementara para pejuang yang gugur jumlahnya hampir ribuan. Dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, delegasi Indonesia memperjuangkan dengan gigih nasib Republik Indonesia. Setelah aksi keheroikan militer dan para pejuang yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949 berakhir, peristiwa ini pun disorot dunia internasional melalui pemberitaan media, termasuk surat kabar Belanda. Dan tidak lama kemudian, pada tanggal 14 April 1949, melalui PBB, akhirnya Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di Hotel Des Indies, Jakarta. Dari pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan pihak Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. Perundingan ini kemudian dikenal dengan perundingan Rum-Rooyen.
Hasil dari perundingan ini antara lain, Indonesia akan menghentikan semua aktivitas perang gerilyanya. Indonesia akan menghadiri konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yogyakarta akan kembali ke tangan Indonesia dan militer Belanda akan menghentikan segala bentuk operasi militernya dan membebaskan semua tawanan perang.